Film ini diawali dengan sebuah adegan penuh ketegangan yang bertempat di tengah hutan. Seorang pria bernama Jeff Morrell terlihat berlari dengan panik, berusaha melepaskan diri dari ancaman yang mengejarnya. Namun, segala upaya yang dilakukannya terbukti tidak membuahkan hasil. Jeff akhirnya terjatuh dan segera saja ditemukan oleh kelompok Strangers. Cerita kemudian beralih pada sepasang kekasih, Maya dan Ryan, yang sedang menikmati perjalanan romantis melintasi negeri untuk memperingati 5 tahun hubungan mereka. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah restoran kecil. Di dinding restoran itu, terpampang poster orang hilang dengan wajah Jeff Morrell yang terlihat dengan jelas. Perjalanan mereka terganggu ketika mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok, memaksa keduanya untuk menginap di kota kecil itu. Car trouble? Yeah. Seorang pelayan yang ramah bernama Shelley menawarkan bantuan, membawa mereka ke sebuah kabin yang terletak di tengah hutan untuk bermalam. Di kabin terpencil itu, Maya dan Ryan berusaha menikmati malam mereka bersama. Namun, momen romantis tersebut terganggu oleh suara ketukan pintu yang keras dan tidak terduga. Saat pintu dibuka, seorang wanita muncul di ambang pintu dengan wajah yang tertutupi bayangan. Dengan nada datar dan tanpa ekspresi, ia melontarkan pertanyaan, "Apa Tamara ada di sini?" Setelah Maya menjawab tidak, wanita tersebut tak berkata apa-apa lagi. Hanya berdiri diam beberapa saat sebelum akhirnya berbalik dan menghilang ke dalam gelapnya malam. Tidak lama setelah kejadian itu, Ryan menyadari bahwa inhalernya tertinggal di dalam mobil. Dengan tergesa-gesa, ia memutuskan kembali ke bengkel menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, beberapa penduduk lokal menyambutnya dengan ramah dan menawarkan bir. Namun, Ryan menolak dengan sopan karena berkeinginan segera kembali ke sisi Maya. Hey, it's New York guy. Have a beer with us. Wanna join us? Maybe another time. You have a good night, alright? Di dalam kabin, suasana teror semakin mencekam. Ketukan keras itu kembali terdengar, dan wanita yang sama terus menanyakan hal yang sama, tanpa menyadari ancaman yang telah masuk ke dalam rumah. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Maya pun menghisap rokok setelah itu pergi mandi. Dan tanpa ia sadari, Scarecrow salah satu anggota Strangers sambil berdiri mengawasinya. Saat Maya memasuki sebuah ruangan lain, ia tiba-tiba dikejutkan oleh sosok bertopeng menyeramkan milik salah satu anggota Strangers yang bernama Dollface. Sambil ketakutan, ia berlari dan bersembunyi di dalam ruangan kecil hingga Ryan kembali. Di sini, Ryan tidak melihat apa-apa dan mengira Maya hanya terkejut karena melihat lukisan badut di rumah itu. Ketika mereka mencoba menikmati makan malam, hal yang lebih mengerikan pun terjadi. Di atas meja, tergantung seekor burung mati dengan leher tersayat. Darahnya menetes ke makanan yang telah disiapkan. Seketika rasa panik pun melanda mereka berdua. Mereka buru-buru mengunci pintu, namun Scarecrow segera mencoba menerobos dengan sebuah kapak di tangannya. Keduanya melarikan diri ke kamar tidur dan menutupi pintu dengan sebuah meja. Tetapi upaya itu sia-sia. Scarecrow berhasil melubangi pintu kamar tersebut dan berdiri memandang mereka dengan dingin selama beberapa saat, sebelum akhirnya pergi begitu saja. Maya dan Ryan berusaha mempersenjatai diri sambil mencari jalan untuk melarikan diri. Saat merangkak di bawah lantai, tangan Maya tertusuk paku. Namun ia menahan rasa sakit itu tanpa suara agar tidak menarik perhatian. Setelah keadaan dirasa aman, Ryan dengan hati-hati mencabut paku itu dari tangan Maya. Saat mereka mencoba melanjutkan pelarian, serangan lainnya terjadi. Namun, kali ini Ryan berhasil menemukan sebuah senapan dan melawan balik. Keduanya akhirnya berhasil keluar dari kabin dan merencanakan serangan balik terhadap para pembunuh. Ketika mendengar suara langkah di teras depan, Ryan tanpa ragu melepaskan tembakan. Ia mengira berhasil mengenai Scarecrow, salah satu psikopat, tetapi ternyata ia malah menembak Joe.
pemilik kabin yang sedang datang untuk memeriksa situasi. Terkejut dan panik, mereka segera melarikan diri menggunakan mobil milik Joe. Namun, upaya tersebut gagal karena Scarecrow menghantam mobil mereka dengan truknya. Insiden itu membuat kaki Ryan terjepit, memaksanya untuk meminta Maya pergi menyelamatkan diri, sementara ia tetap tertahan di tempat. My leg is stuck. Gotta go. You need to go. Go! Berada sendirian di tengah hutan, Maya mencoba menghubungi polisi, tetapi sinyal ponselnya menghilang. Ketika ia berbalik untuk mencari sinyal, tubuh Jeff yang sudah membusuk terlihat di hadapannya. Sebelum ia sempat bereaksi atau berteriak, Dollface tiba-tiba muncul dan membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Sementara itu, di tempat lain, Scarecrow berhasil menangkap Ryan dan membuatnya tidak sadarkan diri. Maya dan Ryan terbangun dalam keadaan terikat berdampingan. Menyadari hidup mereka berada di ambang akhir, Ryan memutuskan untuk melamar Maya. Dalam linangan air mata, Maya menerima lamaran itu. Namun, suasana berubah menjadi mencekam ketika Scarecrow menusukkan pisau ke dada Ryan dan menendang kursinya hingga ia terjatuh. Maya, dalam kepanikan, berusaha mencari jawaban dengan memohon kepada pelaku. Bertanya alasan mereka melakukan kekejaman tersebut. Pin-up girl anggota ketiga Strangers pun merespons dengan dingin, memberikan jawaban singkat tapi mencengangkan bahwa mereka melakukan ini hanya karena untuk bersenang-senang. I'm so sorry. This is your fault, okay? Will you marry me? What do you want? Because you're here. Lanjut ke aksi pin-up girl. Di sini ia tanpa ragu menyerahkan pisaunya kepada Scarecrow, yang kali ini menusuk Maya dan menendangnya hingga terjatuh. Setelah itu, para Strangers segera melarikan diri sebelum pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian. Setelah beberapa hari kemudian, kini Maya terlihat berbaring di rumah sakit. Tubuhnya terasa lemah, tetapi nyawanya masih terselamatkan. Saat ia mencoba bangkit dari tempat tidur, sosok Scarecrow ternyata masih mengikutinya, dan film pun selesai. Kisah ini mengingatkan kita bahwa bahaya bisa datang kapan saja dan tanpa alasan yang masuk akal. Yang bisa kita lakukan hanyalah lebih waspada kepada orang-orang di sekitar kita untuk merasakan ketegangan, emosi, dan detail mengerikan lainnya. Jangan lupa untuk menonton filmnya secara utuh ya teman-teman, karena penyampaian saya tidak sempurna dan saya hanya manusia yang banyak salahnya. Dengan ini saya Mimin yang sedang bertugas, ingin pamit undur diri dan sampai ketemu di keseruan cerita berikutnya.